Selamat pagi anak-anak, dimanapun kalian berada, tentunya kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini memang ada sebagian yang sudah bisa masuk sekolah. Sebagian ya, tetapi mungkin sebagian masih ada yang di rumah. Dan video ini Bu Yuni buat khusus memang untuk kelas 2. Dan bisa jadi alternatif buat Bapak Ibu guru, ataupun orang tua, ataupun anak-anak sendiri untuk belajar jarak jauh, masih dalam kondisi belajar di rumah. Anak-anak bisa menggunakan video ini ya, terkhusus untuk murid Bu Yuni kelas 2 di SD Ungaran 1 Yogyakarta. Baik anak-anak, kita sudah sampai dalam pembelajaran tema 3 subtema 1. Kali ini Bu Yuni akan menjelaskan di bagian subtema 1 pembelajaran 1 ya, ini dia. Ya, tentu kalian sudah kenal bersama Bu Yuni ya. Baik, kita lanjut untuk selanjutnya anak-anak. Di dalam buku tema 3 itu ada bermacam muatan pelajaran ya. Di buku tema 3 subtema 1 dalam pembelajaran 1 itu yang terkandung di dalamnya yang Bu Yuni bahas untuk pagi ini adalah untuk PPKN, kemudian tentang muatan SPDP dan tentang muatan bahasa Indonesia. Jadi di dalam pembelajaran 1 ini termuat muatan pelajaran seperti ini yang akan saya bahas. Namun ada juga matematika di pembelajaran 1, nanti kita akan bahas di video berikutnya ya, supaya tidak terlalu panjang videonya. Jadi kita akan membahas ini dulu. Baik anak-anak, kita coba ya untuk selanjutnya kita masuk ke halaman 1 di buku tema 4. Anak-anak juga bisa kok melihat buku paketnya, karena Bu Yuni memang sengaja mengambil dari buku paket dan kita akan belajar secara urut sesuai yang ada di buku paket supaya anak-anak tidak bingung ya, supaya anak-anak bisa belajar dengan membaca buku itu dari lembar demi lembar secara urut menjadi nyaman untuk belajar ya tentunya. Baik, kita lihat di halaman 1 ada bacaan tentang hidup bersih dan sehat. Ya, anak-anak seperti biasa, kalau kalian membaca bacaan, tolong diusahakan membaca dengan intonasi yang menarik, artikulasi yang jelas. Sekali lagi, intonasi yang baik, ya, intonasi yang benar, yaitu intonasi yang benar, yaitu intonasi membacanya dengan lagu tinggi, rendah, panjang, pendek. Jadi ada lagunya yang menarik sehingga seandainya ada orang lain mendengar itu akan nyaman, ya, akan senang mendengarkan kalian membaca. Jangan dibaca secara istilahnya monoton. Anak-anak belum pernah mendengar ya istilah monoton, tapi ini Bu Yuni kenalkan istilah monoton itu suaranya tetap tidak ada perubahan. Ya, lurus, tidak ada yang naik, tidak ada yang turun, itu membosankan. Tetapi kita akan berusaha, anak-anak akan berusaha membaca dengan intonasi yang menarik dan tentunya dengan kata-kata atau artikulasi yang jelas. Ya, baik, yuk kita baca. Kali ini anak-anak tidak perlu mengirim video untuk membaca, tapi Bu Yuni yakin dan percaya anak-anak sudah mulai bisa membaca dengan sangat indah ya, dengan sangat baik. Mari bisa membaca Bu Yuni, bisa membaca bersama Bu Yuni di video ini ya. Hidup bersih dan sehat. Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya. Lingkungan akan rapi dan indah. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Sikap Dayu pantas untuk ditiru. Bagaimana Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat? Nah, ini pembahasan dari halaman 1. Kalau anak-anak membaca bacaan yang ada di sini, kira-kira isi bacaan ini apa ya?
Nah, coba kita lihat. Nah, ini pertanyaannya. Apakah kesimpulan dari bacaan hidup bersih dan sehat di atas? Nah, ini sebetulnya juga termasuk nanti tugas nomor 1, ya. Tugas nomor 1 yang harus kalian kerjakan, nanti dipindahkan di buku tulis ya. Nanti anak-anak akan menulis seperti ini. Kesimpulan. Nah, cara menulisnya seperti itu ya, jawab panjangnya ya. Apakah kesimpulan dari bacaan hidup bersih dan sehat di atas? Nanti menjawabnya dengan jawab panjang. Begini, kesimpulan dari bacaan hidup bersih dan sehat adalah, nah seperti itu. Itu caranya. Coba kita kembali ke bacaan yang tadi. Kira-kira kalau kesimpulan itu apa ya? Kesimpulan itu adalah inti dari bacaan. Inti dari bacaan hidup bersih dan sehat. Atau kalimat penting yang ada di dalam bacaan hidup bersih dan sehat. Kira-kira mana yang penting ya? Nah, di sini akan terlihat hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya, yaitu lingkungan akan rapi dan indah. Dengan hidup bersih, lingkungan akan rapi dan indah. Nah, itu seperti itu, membuat kalimat yang penting. Jadi yang ada di dalam bacaan itu dikemas dalam satu kalimat yang bagus untuk dijadikan kesimpulan dari bacaan itu. Coba anak-anak nanti tulis ya, kalimat yang bagus ya, dengan jawab panjang. Nah, tadi Bu Yuni sudah sebutkan. Kemudian sekarang Bu Yuni akan bertanya yang ada di pertanyaan ini. Sikap Dayu pantas ditiru. Nah, sikap Dayu pantas ditiru. Apa yang harus ditiru di sini? Sikap yang mana yang harus ditiru oleh Dayu? Sikap Dayu yang pantas ditiru adalah apa kira-kira? Coba sekilas kalian membaca sebentar apa yang ada di dalam ini. Ya, tentu sudah ditemukan ya. Sikap Dayu yang pantas ditiru adalah ini yang ada di bagian atas ini. Membiasakan hidup bersih dan sehat. Nah, itu. Membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih itu seperti apa? Hidup bersih dan sehat itu seperti apa? Kalau yang ada di dalam diri kita adalah bagaimana kita kalau bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Oh, bangun tidur itu saya harus mandi, saya harus sikat gigi. Kemudian merapikan tempat tidur. Nah, itu bersih ya. Sehatnya adalah ya tadi mandi, sikat gigi, kemudian selalu senantiasa mencuci tangan kalau seperti sekarang ya, selalu senantiasa mencuci tangan, itu hidup bersih dan sehat. Kalau yang ada di sekeliling kita, di lingkungan kita adalah menyapu rumah, menyapu halaman, membersihkan piring, mencuci piring, itu termasuk hidup bersih dan sehat. Itu. Kemudian anak-anak, ya ini tadi kesimpulannya sudah. Kemudian Bu Yuni akan melanjutkan untuk yang selanjutnya. Anak-anak bisa melihat gambar-gambar yang ada di slide ini. Gambar 1. Anak-anak bisa memperhatikan atau mengamati. Ini kira-kira sedang bekerja sama membersihkan lingkungan yang ada di mana ini kira-kira. Yang ada di rumah ya. Ya, tentunya kalian sudah terbiasa dengan atau pernah atau bahkan setiap hari membersihkan lingkungan rumah. Ini yang dilihat, yang kalian lihat adalah bahwa meja selalu dibersihkan. Nah, lantainya selalu disapu dan dipel seperti itu. Kemudian gambar nomor 2 ini adalah gambar membersihkan lingkungan sekolah. Kalau anak-anak sekarang ini kelas 2, pada kelas 1 kemarin kan memang belum pernah masuk sekolah, tetapi anak-anak boleh membayangkan saat kalian masih di TK. Di TK tentu Bapak Ibu Guru mempersilahkan kalian juga untuk piket tidak kira-kira waktu masih TK. Apakah Bapak Ibu Guru mengajari kalian untuk menyapu lantai kelas? Oh, kalau ternyata sudah dibiasakan oleh Bu Guru TK itu hebat. Tapi jika belum pernah diajarin oleh Bu Guru TK, saat inilah anak-anak bisa belajar di rumah. Ya, menyapu lantai pelan-pelan sedikit-sedikitnya. Itu kalau sudah terbiasa membersihkan di rumah,
nanti kalau kalian masuk di sekolah akan bisa punya kesempatan untuk menyapu juga ya. Tetapi tentu saja kita tunggu dulu kondisi kita sudah normal kembali ya. Untuk saat ini mungkin sementara memang yang menyapu bu guru atau petugas sekolah, karena saat seperti ini anak-anak memang setelah masuk sekolah sebentar langsung pulang kan, tidak boleh berlama-lama di sekolah itu dulu, kita menyesuaikan keadaan yang ada ya. Kemudian gambar yang nomor 3 ini anak-anak melihat bahwa mereka bekerja sama ada di lingkungan rumah, di luar rumah, di lingkungan sekeliling rumah di masyarakat itu. Ini nanti menjadi suatu ketugasan anak-anak selanjutnya, yaitu untuk tugas soal nomor 2 itu anak-anak menceritakan gambar yang ada di sini. Coba dibaca. Silakan anak-anak menceritakan gambar di samping menurut pendapat anak-anak sendiri. Menurut pendapat anak-anak sendiri, ya. Tuliskan dengan tulisan tegak bersambung. Namun jika ada 1-2 anak yang belum bisa menulis tegak bersambung, silakan menulis dengan apa yang kamu bisa, yang penting rapi dan jelas. Ya, dikerjakan pada buku tulis harian yang digunakan untuk menulis tegak bersambung, ya. Sementara anak-anak memang masih belum bisa berpisah dari buku untuk menulis halus, karena sekarang anak-anak sedang belajar menulis halus kembali. Ya, di kelas 2 ini, kalau kelas 1 belum sempat belajar menulis, nanti di kelas 2 akan diajarin kembali menulis. Ya, karena di kelas 1 menulisnya di rumah ya, tidak di sekolah. Nanti di kelas 2 berarti yang mengajari menulis bu guru kelas 2 kan? Ya, baik. Kalau sudah pinter, itu lebih baik lagi. Kemudian ada soal yang selanjutnya, anak-anak melihat gambar ini adalah menjadi suatu ketugasan nomor 3. Sama seperti tadi, anak-anak menceritakan gambar yang ada di sini. Coba buat kalimat, ya paling sedikit 3 kalimat lah itu kalau untuk menceritakan ini. Jangan cuma 1 kalimat saja, tapi usahakan membuat kalimatnya ada 3 kalimat yang disusun menceritakan gambar ini. Kalau mau lebih boleh Bu, boleh sekali. Kalau kalimat kalian sudah mulai bisa membuat banyak, boleh sekali, sangat baik ya. Bagus. Jangan lupa menyusun kalimatnya yang bagus ya. Biasanya kalau menyusun kalimat yang bagus itu di depan sendiri biasanya ada nama orang atau nama anak, misalnya Dayu. Kemudian setelah itu adalah, kalau istilahnya itu predikat, anak-anak belum pernah mendengar, tapi saya akan menjelaskan bahwa setelah nama orang ada pekerjaan apa yang dilakukan. Pekerjaan, misalnya Dayu. Di sini Dayu mengangkat. Nah, mengangkat itu berarti suatu pekerjaan mengangkat. Nah, Dayu mengangkat. Nah, dilihat mengangkat apa? Nah, ternyata di gambar itu terlihat Dayu mengangkat meja. Nah, meja ini menjadi keterangan, ya, keterangan. Di mana? Di kelas. Jadi, Dayu mengangkat meja di kelas. Nah, itu kalimat yang bagus. Coba anak-anak nanti mencoba ya, membuat seperti itu. 3 kalimat. Ya, dalam gambar ini paling sedikit 3 kalimat, jangan 2, terlalu sedikit 3. Lebih boleh, kalau lebih sangat boleh. Kita lanjut ke tugas nomor 4, sama, ini ya, menceritakan seperti itu. Nanti anak-anak melihat lagi saja. Ini yang ketugasan nomor 5 adalah, nah, jika kalian melihat gambar ini, setelah mengamati gambar di samping, sikap apakah yang terdapat pada kegiatan mereka, sikap baik apa yang terdapat pada kegiatan mereka. Nah, ini yang harus kalian jawab. Ini muatannya adalah PPKN ya. Jadi anak-anak nanti menjawabnya adalah sikap baik. Sikap baik itu namanya jawab panjang ya kan. Jadi harus dengan menggunakan jawab panjang anak-anak, supaya kalimat itu menjadi enak untuk dipahami orang lain ya. Sikap baik yang terdapat pada gambar di samping adalah apa? Sikap yang baik itu yang terlihat di situ apa? Kalian bisa menghubungkan dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Itu sesuai sila keberapa tuh kalau seperti itu. Nah ya, silakan anak-anak, Bu ini tunggu jawabannya kan. Ini anak-anak boleh menguraikan, nanti kalau ada kesulitan Bu ini akan jelaskan lagi. Baik, kita lanjut. Nah, di buku tema 4 ada lagu yang mengawali dari pembelajaran tema 4, yaitu membuang sampah. Lagu ini sebetulnya dicari oleh penulis membuat ini karena di dalam lagu itu ada syair yang muatannya adalah kebersihan. Coba Bu ini nyanyikan dulu
supaya kalian tahu dulu nanti lagunya seperti apa, ya. Do do mi sol la sol mi, re do re mi. Do do mi sol la sol mi, fa mi re do. Re mi fa mi fa sol sol, la do si la sol mi fa la sol fa mi, la do si la sol mi fa mi re do. Itu notnya. Ya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sekali lagi ya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, coba diamati syair yang ada di sini, tentunya adalah mengajak anak-anak untuk membuang sampah di tempatnya. Jadi kalau anak-anak disuruh menceritakan lagu ini berisi tentang apa ya? Oh, lagu ini berisi tentang bahwa kita jangan membuang sampah sembarangan. Sampah di halaman harus dibersihkan. Sampah di rumah harus dibersihkan, disapu, dibuang di tempatnya. Jangan menyapu diletakkan di serok sampah, tapi dibiarkan saja di situ tanpa dibuang di tempat keranjang sampah. Seharusnya langsung dibuang di tempat keranjang sampah. Dan tentu saja di sana ada pemilahan sampah. Ada kalau plastik dibuang di tempat sampah plastik, kalau daun disimpan di sampah organik, seperti itu. Kalau kertas ya ditulis di sampah kertas, seperti itu ya anak-anak diusahakan. Kalau di rumah tidak mempunyai tempat penampungan sampah yang sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan jenisnya, anak-anak coba membuat sendiri menggunakan kardus bekas dan ditulis sampah kertas, sampah plastik, sampah daun. Nah, seperti itu. Ya, itu anak hebat kalau bisa seperti itu. Nah, anak-anak terkait dengan gambar tulisan not yang ada di sini, sebetulnya ini adalah pelajaran SPDP, tetapi sekaligus juga bahasa Indonesia, karena di situ ada tulisan tentang sampah, tentang kalimat-kalimat ya, itu namanya tematik. Tetapi kita bisa belajar menyanyi juga. Nah, nanti di video Bu Yuni ada juga lagu yang sudah ada yang menyanyikan kakak-kakak kelas 2 yang dulu sekarang udah kelas 6 atau sudah lulus ya. Tapi anak-anak nanti bisa melihat, nanti Bu Yuni kirim ya, nanti Bu Yuni kirim lagunya. Jadi sekilas kalau anak-anak melihat di buku paket di halaman 3 itu ada di situ ditulis tentang nada itu satu ketukan dan sebagainya. Tetapi secara rinci Bu Yuni akan jelaskan di video khusus. Tetapi kalau secara global Bu Yuni akan menyampaikan bahwa lagu ini pertanyaannya adalah begini, apakah judul lagu tersebut? Nah, jawabannya seperti apa? Jawabannya seperti apa? Jawabannya adalah judul lagu tersebut adalah membuang sampah. Nah, membuang sampah. M-nya besar, S-nya besar. Kemudian ada pertanyaan lagi. Siapakah yang menciptakan lagu membuang sampah? Jawabannya adalah yang menciptakan lagu membuang sampah adalah A.T. Mahmud. Sekarang lagi pertanyaannya. Apakah birama lagu membuang sampah? Oh, berapakah birama lagu membuang sampah? Jawabannya adalah birama lagu membuang sampah adalah 2/4. Nah, minimal itu dulu. Nanti Bu Yuni akan jelaskan khusus untuk membuang sampah. Bu Yuni akan menyanyikan lagi dan kalian nanti ada ketugasan sendiri untuk menyanyikan. Tetapi sekarang sambil lalu kita belajar lagi ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu.
Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Oke, pesan Bu Yuni adalah buanglah sampah di tempatnya. Jangan lupa di dalam video ini termuat tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Kerjakan dengan senang hati sambil bernyanyi lagu membuang sampah. Kemudian bisa juga nge-link lagu ini, klik linknya ini ada lagu membuang sampah juga yang menyanyikan juga teman-teman kalian, kakak-kakak kalian. Baik anak-anak, kita berjumpa lagi untuk video selanjutnya dengan pembahasan selanjutnya. Semangat, semangat, dan semangat. Terima kasih.